Al-Quran itu turun di mana? Ayo. Al-Quran turun di mana? Al-Quran kan makkiyatun madaniyatun. Turunnya di Mekah 13 tahun dan di Madinah 10 tahun. Yang turunnya di Mekah namanya makkiyatun, 13 tahun turun di Mekah. Yang 10 tahun turun di Madinah. Nah, disebut ayat madaniyah. Jadi totalnya 23 tahun. Karena Nabi baru dapat wahyu Al-Quran usia 40 mancik 41. Nabi umurnya 63. Jadi Al-Quran turun dari langit dunia ke bumi bertahap dalam kurun waktu 23 tahun. Oleh karena itu jumlah huruf surat Al-Fatihah dan surat An-Nas, surat pembuka dan surat penutup mushaf Al-Quran ditutup dengan surat yang jumlah hurufnya 23 huruf hijaiyah, mengindikasikan bahwasanya Al-Quran turun dari langit dunia ke bumi itu selama 23 tahun. Kalau dari Loh Mahfud ke Samai dunia itu 30 juz langsung. Malaikat Jibril membawa inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu diturunkan dari Loh Mahfud pada malam Lailatul Qadar ke langit dunia, dipasrahkan ke malaikat penjaga langit dunia, kemudian didiktekan dan diduplikat, ditulis ulang. Baru setelah itu lihat kasus kejadian Nabi Muhammad bersama kaumnya. Jibril mengambil 5 ayat, 3 ayat, 1 ayat dari malaikat langit penjaga langit dunia, disampaikan ke Rasulullah bertahap sampai 23 tahun. Seperti itu. Jadi yang turun di 17 Ramadan Lailatul Qadar itu dari Loh Mahfud ke Samai dunianya. Dari Samai dunia ke bumi itu 23 tahun bertahap, kadang 5 ayat, kadang 3 ayat, 1 ayat, 2 ayat dan seterusnya. Nah, langsung 30 juz. Sesuai permasalahan atau kejadian yang dialami Kanjeng Nabi bersama kaumnya, bersama umatnya. Seperti itu, jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat wa sholatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al anjumi zahirat amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa maftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim wa marzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa manawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabin lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karma ba'il ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca hadis yang ke berapa ya kan? 36. Mari baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wadwatun fi sabilillah aw rauhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wadwatun fi sabilillah au rauhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sudah ya. Jadi Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kita, ini ketepatan babnya sampai di hadis ke-36 dari kitab
Muhtarul Hadis Syarif, yaitu bab jihad fisabilillah, perang di dalam membela agamanya Allah. Meskipun sekarang kita tidak perang, tapi yang perang itu negara lain, orang Palestina dan saudara-saudara kita yang lain yang sesama Islam dengan orang non muslim. Tapi suatu saat orang Islam ini keseluruhan, ke seluruh dunia bakal perang dengan orang kafir, dengan tentara Dajjal, dengan Ya'juj Ma'juj. Bagaimana di pertemuan sebelumnya 70.000 Yahudi Isfahan itu banyak jadi pengikutnya Dajjal. Yang jelas itu akan perang dengan tentara yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Sampai Imam Mahdi kewalahan, suatu saat Allah mengutus atau menurunkan Nabi Isa dari langit, sebagaimana dijanjikan di Az-Zumar, wa innahu la'ilmul lisa'ah, sesungguhnya turunnya Nabi Isa itu menjadi tanda hari kiamat akan terjadi. Nabi Isa sudah banyak di nas-nas hadis bahwasanya Nabi Isa akan membunuh Dajjal di Indababi Lubbin kalau bahasa Arabnya. Tapi kalau sekarang bahasa Indonesianya di pintu gerbang Lot di Yerusalem sana, di Palestina. Nanti Dajjal dibunuh di situ sama Nabi Isa. Gerbang Lot kalau sekarang Lot, tapi kalau bahasa Arab tulisannya pakai ba. Indababi Lubbin. Jadi tanpa perlu menyebutkan Dajjal di dalam Al-Quran secara sharih, cukup menyebutkan antonimnya, lawannya, yaitu Nabi Isa Al-Masih, itu sudah mewakili menyebutkan nama Dajjal di Al-Quran. Di Al-Quran tidak ada penyebutan Dajjal secara sharih, hanya berbentuk kinayah, sindiran, kayak di ayat wa ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira. Akan datang sebagian tanda-tandanya Allah di muka bumi, yang mana kalau tanda-tanda ini datang, maka tidak ada yang bermanfaat imannya orang kafir yang mau beriman, yang mau masuk Islam, dan tidak bermanfaat pula tobatnya orang Islam yang ingin memperbaiki imannya. Apa saja di antaranya adalah tulu'u syamsi min maghribiyah, terbitnya matahari dari arah barat, kemudian wad Dajjal, keluarnya Dajjal di muka bumi. Karena apa? Orang yang tidak dibentengi oleh Allah ketemu Dajjal itu sudah terhipnotis, lihat wajahnya saja langsung lupa semua kitabnya wis. Kalau tidak dibentengi, lupa semua ilmunya, langsung sujud kepada Dajjal, mengakui Dajjal sebagai Tuhannya. Kenapa kok terbitnya matahari dari arah barat itu sudah tidak ada gunanya orang beriman, tidak ada gunanya orang bertobatkan, tapi itu tobat sudah Allah tutup. Terus yang terakhir khurujud dabbah minal ardi, keluarnya binatang dari dalam bumi, sebagaimana sudah Allah janjikan di surat An-Naml, idza waqa'al qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum anan nas kanu bi ayatina la yuqinun al ayah. Kalau sudah Allah memastikan mana yang Islam, mana yang kafir, maka Allah keluarkan binatang dari dalam bumi, yang binatang itu bisa ngomong dengan manusia. Sudah qaul itu sudah setempel mana yang Islam, mana yang bukan, tidak bisa bohong. Jadi tidak ada orang munafik sudah, karena langsung dijijatnya ketika dipukul sama tongkatnya Nabi Musa oleh binatang tersebut, langsung wajahnya orang kafir itu menghitam dan di jidatnya bertuliskan kafir. Wajahnya orang berislam, hidungnya itu diusapi cincinnya Nabi Sulaiman oleh binatang itu, langsung wajahnya memutih bersinar dan langsung ada setempelnya di antara dua bola matanya, mukmin. Itu maksudnya idza waqa'al qawlu alaihim, ketika Allah sudah memastikan hukumnya, status mukmin dan kafir untuk seluruh manusia. Kan besok setelah Dajjal itu tewas terbunuh oleh Nabi Isa Al-Masih dan orang Yahudi dibantai habis di kebun hurma Warqat, fatakun millatan wahidah, seluruh dunia itu agamanya Islam.
Wa min ahlil kitabi illa la yu'minan nabi qabla mauti. Di Al-Quran disebutkan tidaklah orang ahli kitab, kafir ahli kitab yang mempelajari kitab Taurat, Injil, melainkan mereka akan beriman kepada Nabi Isa sebelum Nabi Isa meninggal dunia. Jadi sesudah Nabi Isa turun ke bumi, nanti banyak orang yang beriman, karena yang mereka sembah, yang mereka yakini bahwasanya Isa Al-Masih itu disalib, ternyata orang yang masih hidup. Ini buktinya. Berarti ajaran yang benar itu ajaran orang Islam, sehingga banyak golongannya waladolin itu. Orang-orang Nasrani yang tersesat karena disesatkan oleh Paulus ya. Ajarannya ditahrif, ditabdil, diganti, dirubah. Mereka akan sadar, ternyata selama ini orang yang kami yakini disalib dan mati, ternyata orang yang masih hidup. Ini buktinya. Dari situ kemudian mereka banyak yang masuk Islam. Jadi semua agama Islam besok seluruh dunia dipimpin oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi. Tapi suatu saat, dan ada yang Islamnya beneran dan ada yang pura-pura Islam. Ketika sudah Allah keluarkan binatang dari dalam bumi tadi, tempatnya di kota Mekah, ada yang bilang datangnya dari Hijri Ismail, ada yang bilang dari Bukit Sofa. Ketika binatang itu keluar, tidak bisa bohong, tidak ada istilah orang munafik pura-pura Islam, tidak ada. Ketemu mana yang asli mukmin, mana yang asli kafir. Tapi setelah Dajjal meninggal, hati silih berganti tanda-tanda besar di kiamat itu, tidak sekonyong-konyong sekaligus bareng. Dikasih Dajjal satu aja kebingungan, apalagi dikasih semuanya dibarengkan, Ya'juj Ma'juj keluarnya bareng sama Dajjal, terus terbitnya matahari bareng dengan itu. Jadi tambah rusak dunia. Urut nanti bertahap. Jadi rusaknya moral dulu, nanti dibenahi Imam Mahdi. Ada yang percaya ini Imam Mahdi ini bukan. Oh, yang percaya ke Imam Mahdi yang asli itu yang selamat. Imam Mahdi yang palsu siapa? Ya Dajjal itu. Jangan nonton sound horror. Itu nyanyiannya, musiknya orang Israel kan. Berarti menyambut kedatangan Dajjal secara tidak langsungnya. Coba sampean dengarkan musiknya. Itu bacaan atau lagu-lagu yang biasa dibaca oleh orang Yahudi ketika berada di tembok ratapan, tembok besar di Yerusalem sana. Mereka baca itu, menyanjung atau merindukan kedatangan Mesiasnya, Imam Mahdinya, yaitu Dajjal. Imam Mahdinya mereka, Imam Mahdinya orang Islam yang sudah dijanjikan sama Rasulullah itu, yang namanya mirip dengan namaku, jiwa raganya mirip dengan jiwa raga Rasulullah, karena Nur Muhammad secara sempurna Allah turunkan kepada sang Imam Mahdi. Bukan nama aslinya, itu julukan. Imam itu pimpinan, Al-Mahdi yang dapat hidayah, Al-Mahdiyu. Kalau namanya pasti ada Muhammadnya, meskipun ekornya beda. Nama yang viral kan Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad Qasim yang di Palestina itu atau di Pakistan itu, bukan. Kalau dia Imam Mahdi ya mati, jadi diincar. Orang pertama yang diincar oleh Dajjal biasa Imam Mahdi. Makanya semua orang yang dia yakin Imam Mahdi ya dipantai. Barangkali tepak. Imam Mahdi itu Allah sembunyikan, sama seperti ketika Allah menyembunyikan jati diri Nabi Muhammad SAW. Ketika orang yang ngerti Taurat dan Injil, mempelajari kitab Taurat dan Injil yang asli, orang Syam, mereka tahu kan Nabi akhir zaman terlahir di kota Mekah dan akan hijrah ke Madinah, dan kekuasaannya akan sampai di negara mereka, Syam. Syam dulu, sekarang itu bukan hanya Syria. Kalau sekarang Syria Syam itu, tapi Syam zaman dahulu itu Syria masuk, Yordan masuk, Palestina masuk, Lebanon masuk, dan sebagian kecil dari wilayah Irak itu ada yang masuk Syam. Israel lah masuk Syam. Itu yakin seperti itu. Nama yang tertulis di kitab mereka itu Ahmad.
Tapi ketika Allah munculkan orang aslinya, namanya beda tapi ada kemiripan. Siapa? Muhammad. Jadi Ahmad nama langit, Muhammad nama bumi. Demikian pula yang terjadi kelak terhadap Imam Mahdi. Nama yang viral kan Muhammad bin Abdullah. Jadi namanya tidak harus persis kayak gitu besok. Paling ya muncul-munculnya ya cuma sama Muhammadnya toh. Muhammad Uwais Al-Qarni bisa. Uwais Al-Qarni Muhammadun. Bisa jadi, yang penting ada Muhammadnya. Tapi orang Mekah sendiri sama orang Madinah itu tidak tahu kalau Nabi akhir zaman itu terlahir di dalam jiwa mereka. Tapi bangsa lain yang tahu karena sudah belajar kitab Taurat dan Injil. Di antara orang yang mempelajari Injil dari Waraqah bin Naufal itu Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Kenapa Siti Khadijah kok sampai melamar Kanjeng Nabi untuk dijadikan suaminya? Padahal karyawannya, bos bisa ngelamar karyawannya. Karena Siti Khadijah sudah belajar kitab Injil dari Waraqah bin Naufal. Ciri-cirinya sama. Kayak karyawanmu yang bernama Muhammad itu orangnya ini Khadijah. Bahkan diceritakan di Al-Busra itu Siti Khadijah itu disuruh sama guru ngajinya suruh meminang Kanjeng Nabi di usia Kanjeng Nabi masih 20 tahun. Kamu sangat berharga nanti karena dari rahimmu akan terlahir anak keturunan dari Nabi akhir zaman. Rugi kalau kamu tidak jadi istrinya Muhammad itu. Maka Siti Khadijah sampai nyuruh kemarin itu siapa namanya pembantunya itu ingat Safuro untuk melamar Nabi Muhammad. Kayak gitu. Oh, tahu belajar ya. Kabeh ingin ngomong yajid itu. Seperti itu karena Siti Khadijah tahu kalau ini suaminya ini atau calon suaminya ini akan jadi Nabi akhir zaman. Ciri-ciri ini bodoh. Kalau jalan dinaungi awan, tutilul ghamama tuti usahaib. Nah, itu ciri-cirinya sama dengan kitab Injil, kitab Taurat. Tapi namanya tok sing beda. Di Injil tertulis Ahmad. Makanya Nabi Isa itu diutus oleh Allah mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ahmad. Di Injil tulisannya Ahmad bukan Muhammad. Tapi orang aslinya Muhammad. Jadi kebingungan Mas ya. Di situ Allah menyembunyikan jati dirinya. Kok seandainya ketemu ketika bayi atau ketika kecil sudah dibunuh sama orang Yahudi. Al-Qur'an itu turun di mana? Ayo. Al-Qur'an turun di mana? Al-Quran kan Makkiyatun Madaniyatun, turunnya di Mekah 13 tahun dan di Madinah 10 tahun. Yang turunnya di Mekah namanya Makkiyatun, 13 tahun turun di Mekah. Yang 10 tahun turun di Madinah, nah, disebut ayat Madaniyah. Jadi totalnya 23 tahun. Karena Nabi baru dapat wahyu Al-Quran usia 40 manci 41. Nabi umurnya 63. Berarti Al-Quran turun dari langit dunia ke bumi bertahap dalam kurun waktu 23 tahun. Oleh karena itu jumlah huruf surat Al-Fatihah dan surat An-Nas, surat pembuka dan surat penutup mushaf Al-Quran ditutup dengan surat yang jumlah hurufnya 23 huruf hijaiyah. Mengindikasikan bahwasanya Al-Quran turun dari langit dunia ke bumi itu selama 23 tahun. Kalau dari Loh Mahfud ke Samai dunia itu 30 juz langsung. Malaikat Jibril membawa inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu diturunkan dari Loh Mahfud pada malam Lailatul Qadar ke langit dunia, dipasrahkan ke malaikat penjaga langit dunia, kemudian didiktekan dan diduplikat, ditulis ulang. Baru setelah itu lihat kasus kejadian Nabi Muhammad bersama kaumnya. Jibril mengambil 5 ayat, 3 ayat, 1 ayat dari malaikat langit penjaga langit dunia, disampaikan ke Rasulullah bertahap sampai 23 tahun. Seperti itu.
Jadi yang turun di 17 Ramadan Lailatul Qadar itu dari Lauh Mahfud ke samai dunianya. Dari samai dunia ke bumi itu 23 tahun bertahap, kadang 5 ayat, kadang 3 ayat, 1 ayat, 2 ayat dan seterusnya. Nah, langsung 30 juz. Sesuai permasalahan atau kejadian yang dialami Kanjeng Nabi bersama kaumnya, bersama umatnya. Seperti itu, jelas ya. Kita lanjut ini. Tadi Rasulullah menyampaikan gini, ghadwatun itu berangkat perang di pagi hari. Kata-kata ghadwa as-sair awalan nahar ila waqti zawal. Berangkat perang dari awal siang sampai waktu zuhur, itu namanya ghadwa. Berangkat perang dari zuhur sampai maghrib itu namanya rauhah. Orang berangkat perang, orang melakukan perang di dalam membela agama Islam, agamanya Allah. Kalau dia berangkatnya pagi sampai zuhur, atau dia berangkat perangnya dari zuhur sampai maghrib, itu khairun minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maksudnya gimana? Idza malaka ma fid dunya wa anfaqa fi wujuhil birri wat taat ghairil jihad. Jadi kok seandainya ada orang dunia dan seisinya itu dia miliki, menjadi kekayaannya, lalu kemudian dia sedekahkan semua kekayaannya, min ayyatasaddaqa bima fid dunya idza malaka, lalu dia sedekahkan seluruh kekayaannya, maka pahala sedekah seluruh dunia tidak sebanding dengan pahala orang ikut perang. Paham maksudnya? Jadi kalau seandainya ada orang kaya, seluruh dunia dan seisinya itu milik dia, lalu dia sedekahkan semua kekayaannya tanpa tersisa secuil pun, ganjarannya sedekah kekayaan seluruh dunia masih kalah jauh dengan ganjarannya ikut perang. Meskipun perangnya ghadwah dari pagi sampai zuhur, atau rauhah dari zuhur sampai maghrib. Meskipun ketika dia perang tidak mati syahid, masih hidup, itu ganjarannya segitu. Ada hadis yang modelnya kayak gitu, itu 2 rakaat fajar, rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Melakukan 2 rakaat fajar atau 2 rakaat qobliyah zuhur, qobliyah subuh, itu lebih baik daripada sedekah dunia dan seisinya. Sama seperti itu. Jadi kalau kita tidak berangkat perang, ya paling tidak sekarang kita sholat qobliyah subuh atau rakaat fajar, niatnya qobliyah subuh gimana? Bisa usolli qobliyatas subahi, bisa usolli rakaatail fajri, bisa rakaatal fajri, bisa seperti itu. Saya niat sholat 2 rakaat fajar, bukan 2 rakaat subuh, bukan qobliyah subuh maksudnya. Itu ganjarannya koyok ganjarannya wong sedekah luwih apik daripada ganjarannya wong sedekah seluruh dunia. Kalau seandainya seluruh dunia jadi kekayaannya, milik dia. Khairun min ayyatasaddaqa bima fid dunya idza malakaha. Kalau mati ya mati syahid, baik dia terbunuh, baik dia bisa membunuh orang kafir pada saat perang maupun tidak membunuh sama sekali, itu tetap ketika dia mati, mati syahid. Ini ada yang baru datang. Masa Anda dah Rizki ya. Oh ya, ini kita baca fikihnya. Ini barusan hadis. Mumpung ya. Karena gini, ada hadis yang ditulis Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Yufar lisyahid kullu dzambin illa daina. Semua dosanya orang yang mati syahid dalam medan pertempuran itu Allah ampuni, kecuali dosa hutang piutang. Kecuali apa? Punya hutang. Jadi semua dosanya orang mati syahid itu Allah ampuni. Yufar lisyahid kullu dzambin illa daina. Diampuni dosanya orang mati syahid semua dosa tanpa terkecuali, kecuali dosa hakul adami yang berupa punya hutang ketika mati.
Ini tidak bisa langsung terampuni kecuali dapat ridho dari yang menghutangi atau hutangnya dibayarkan oleh ahli warisnya. Makanya di Al-Quran itu di surat Al-Baqarah ayat 280, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi kalau orang yang berhutang itu masih melarat, masih tidak punya, maka kita wajib menunggunya sampai dia mampu bayar. Fanadhiratun ila maisarah, wajib diinteni sampai wonge mampu. Tapi wa anta saddaqu khairul lakum, kok seandainya yang menghutang itu mensedekahkan hutangnya, itu ganjarannya luwih apik daripada ngenteni. Kalau seandainya ibraul muksir, membebaskan tanggungan orang yang berhutang itu, maka dia akan mendapatkan pahala lebih besar daripada pahala menunggu orangnya sampai mampu bayar. Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwasanya hutang piutang itu tidak bisa bebas begitu saja tanpa mendapat keridhaan dari yang menghutangi atau hutangnya dibayarkan oleh ahli warisnya. Makanya sebelum tirka itu dibagikan ya dicari dulu punya tanggungan apa enggak orang tua kita. Kalau ada ya dibayarkan. Kasihan. Meskipun yang hutang bukan anaknya, orang tuanya, kan kasihan. Sebagai tabarruk khidmahnya anak atau birrul walidainnya anak, meskipun yang berhutang orang tuanya, ya disalurkan, dibayarkan. Misal tirkanya habis ya, biar orang tuanya di kuburan tidak tersiksa, tidak terkatung-katung rohnya. Dicari. Kayak ini pembahasan mati syahid. Moga saya paskan sebelum jam 12 ya. Ini sudah jam 11 lewat 43 menit. Syahid itu ada 3. Syahid itu sampean mungkin banyak yang tahu sudah. Ada syahid dunia wal akhirah. Siapa mereka? Wa syahidul ma'rokah, orang yang mati di medan pertempuran. Wa man kutila fi ma'rokatil kuffar li'ila'i kalimatillah, orang yang tewas terbunuh dalam pertempuran melawan tentara kafir yang perangnya karena menegakkan agamanya Allah. Orang yang semacam ini yang perangnya ikhlas mencari ridhonya Allah, tidak karena urusan dunia, itu disebut syahid dunia wal akhirah. Ketentuannya gimana? Kenapa disebut syahid dunia wal akhirah? Li'anau yu'ta hukma syahid fid dunya wa kadzalika fil akhirah, karena dia dihukumi syahid di dunia dan dihukumi syahid juga di akhirat. Wa hukumnya orang yang mati seperti itu, annau la yughassalu wa la yusalla alaihi, dia haram dimandikan dan haram disolati. Orang yang wafat di medan pertempuran kayak orang Palestina dibunuh sama Israel, itu tidak boleh dimandikan dan tidak boleh disolati. Terus kewajibannya gimana? Wa yukaffanu wa yudfanu, cukup dikafani, dibungkus, lalu dikubur. Kalau orang yang mati dalam medan pertempuran itu sik didusi, sik disolati, ndari mari sing mati atusan wong, ewonan kadang. Jadi haram dimandikan, haram disolati, langsung dikafani dan dikubur. Jelas ya? Ini model syahid dunia dan akhirat. Ada orang itu syahid dunia saja. Siapa dia? Man mata fi marokatil kufar wa niyatu dunyawiyatun, orang yang mati tewas berbunuh dalam memerangi orang kafir, tapi niatan perangnya karena urusan dunia. Contohnya Kanainil Ghanaim, dia ingin menjarah harta rampasan perang, ingin dapat budak cantik ingin dapat senjata, ingin dapat harta kekayaannya orang kafir. Tujuannya urus dunia. Ausum'ah bainan nas, atau dia ikut perangnya ingin didengar oleh telinganya manusia biar dapat pujian, riya ya.
riya, pamer, caper, cari perhatian manusia, berarti tidak ikhlas urusan dunia, ingin dipuji orang. Ini syahid dunia. Orang yang mati dalam medan pertempuran, yang matinya niatannya perangnya untuk urusan dunia, itu disebut syahid dunia. Di anau yu'ta hukma syahid fid dunya wa la yu'ta martabata syuhada yaumal qiyamah. Orang yang semacam ini dihukumi syahid di dunia saja, tapi kelak di akhirat, di hari kiamat, tidak mendapatkan derajatnya orang mati syahid. Makanya disebut syahid dunia toh. Hukumnya gimana? Kahukmi syahid di dunia wal akhirah. Hukumnya sama seperti orang yang tadi, yang syahid dunia akhirat. Jadi tetap haram di dimandikan, haram disolati, tapi cukup di kafani dan dikubur. Terus terakhir syahid akhirat. Ini syahid akhirat. Syahid akhirat wa kasiratun. Kalau syahid akhirat itu banyak sekali. Ausala ba'dum ila sab'in. Bahkan sebagian ulama ada yang menerangkan syahid akhirat sampai 70 bab, 70 masalah. Contohnya diantaranya kaman mata fi thalabil ilmi, orang yang mati pada saat menuntut ilmu. Sampai berangkat ke sini kan niatannya ngaji, di jalan terus tabrakan, orang bilang ini. Ya, matinya untuk menuntut ilmu, mati syahid ya. Au lidaf'i an malihi, au nafsi au ahlihi, atau orang mati karena membela hartanya, membela jiwa raganya, atau membela keluarganya. Dibegal itu, sampai gelut, sampai begal. Dia mempertahankan sepeda motor atau mempertahankan keluarganya, anak istrinya, mau diperkaos, tapi dia mengantuk, atau mempertahankan jiwa raganya sendiri. Kalau saya nak melawan, saya yang mati. Akhirnya boleh man qutila duna mali au irdi fa huwa syahid. Orang yang tewas terbunuh karena membela dirinya, membela harga dirinya, membela harta bendanya, itu mati syahid. Kalau sampai begal kalah, dibacok mati syahid. Syahid apa? Syahid akhirat. Contohnya lagi man mata bisa babil gharq, orang yang mati sebab tenggelam. Kerja nih segoro nih laut terus kerem perahu nih jomplang mati, atau temannya tidak tahu kapan dia kecemplung dimakan ikan paus seperti itu sebenarnya. Mati syahid intinya orang yang tenggelam. Awil harok, atau mati karena terjadi kebakaran, itu mati syahid. Awil hadmi, atau mati karena kerobohan. Kemarin itu di Al-Khazini itu yang mati syahid, namanya syahid apa? Syahid akhirat. Awil wilada, atau mati ketika melahirkan anak, meskipun dia hamil karena terbuka zina. Jadi orang hamil itu ya jiwa raga yang diperjuangkan, ngeten metu ini sampai suwek kabeh kan, mari ngono dijahit. Makanya esok kalau istrinya sampean melahirkan anak, mau melahirkan anak, ini sampean dengar omongan saya. Jadi sebagaimana di Suratul Uyun, orang melahirkan anak itu sama seperti orang ketika hubungan intim. Jadi kepala ini dibantali, yang sekiranya wajah itu menghadap ke kaki, jadi sekiranya mikrongnya ini. Terus pantat dibantali. Itu biar apa? Biar itu kelaminnya terbuka. Biar kalau keluar anak itu nggak sakit. Biar kalau sobek keperawanannya juga nggak terlalu sakit. Itu sunnahnya Kanjeng Nabi gitu, cara orang hubungan intim. Sekiranya wajahnya dibantali, sekiranya wajah menghadap ke bawah, terus pantatnya dibantali, biasanya kayak gitu terbuka. Kalau nggak dibantali pantat, terus kepalanya ditundukkan, itu seret. Ini pengantin baru yang susah jebol keperawanan karena itu, karena nggak tahu ilmunya itu.
tahu ilmunya ya. Insya Allah ya ketika sobek tidak keluar darah. Hati-hati baca tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Berartinya kalau orang melahirkan anak, Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi yassir wala tu'assir, dan gampang. Itu ada keterangan di kitab surat teologi. Tapi kalau bu bidannya ngerti ilmu kedokteran, pasti dia melakukan hal itu. Pasti ditundukkan ke bawah, wajahnya ditundukkan ke bawah, dibantali yang setinggi mungkin. Papan itu, terus pantatnya dibantali juga. Hadir Pak Guru, iya harus hadir. Kalau tidak hadir sampai belum menikah lah. Atau sudah nikah, kalau istrinya mau melahirkan anak seperti itu. Biasanya kalau sudah lahiran kedua, ketiga itu tidak terlalu sakit. Tapi biasanya kelahiran anak pertama itu sampai ada wanita itu kapok jerah. Aku tidak pengen meteng menewis. Loro kapok aku. Tapi jerah-jerahnya ya jerah-jerahnya enggak kapok-kapok kadang. Dia anak meneh dia ini kapok. Dibanding jaluk meneh. Nah, itu orang yang mati karena melahirkan anak itu mati syahid. Kenapa kok hukumnya gimana? Sebab disebut syahid akhirat di anna yuballighullahu martabata syuhada fil akhirat. Karena kelak oleh Allah orang yang mati syahid akhiratnya model kayak barusan itu akan Allah beri derajatnya orang yang mati syahid kelak di akhirat. Wa hukmuhu, tapi hukumnya annahu yughsal wa yukafan wa yusalla alaihi wa yuhanu ka ghairi syahid. Dia tetap wajib dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikuburkan sama seperti orang-orang mati yang matinya bukan syahid. Paham? Kalau syahid akhirat hukumnya sama kayak orang mati biasa. Jadi tetap punya kewajiban itu, dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikuburkan. Ini ada lagi nih model mati syahid yang tidak disebutkan tadi. Oh iya, kenapa kok disebut syahid? Syahid itu artinya orang yang disaksikan. Ini ada 3 alasan. Wasumya bidzalika lima'anin. Orang mati syahid disebut mati syahid, artinya apa syahid? Syahid itu secara makna kan orang yang disaksikan. Maknanya gini, minhaj yang pertama, annallaha subhanahu wa ta'ala wa rasulahu syahida lahu bil jannah. Karena Allah dan Rasulnya bersaksi kepada dia kelak di surga, makanya disebut syahid. Yang kedua, wa minha annahu yub'atsu wa lahu syahidun bi qatli wa wadamu. Bi annahu yub'atsu wa jurhuhu yatafajjaru daman. Kenapa disebut orang mati syahid? Karena kelak ketika dibangkitkan dari kubur, dia punya saksi atas terbunuhnya dia kelak di dunia. Ketika berada di dunia, siapa yang bersaksi atas kematian dia ketika di dunia? Bahwa damuhu, yaitu darah mati syahidnya, darah perangnya. Darah itu yang bersaksi kepadanya. Karena kelak orang yang mati syahid di medan pertempuran itu Allah bangkitkan dari alam kubur, lukanya tetap mancur darah. Makanya orang yang mati syahid itu kalau dikafani pakai baju perangnya, nggak boleh dilepas itu buat saksi itu. Darah itu jadi saksi, langsung dikubur dengan baju perangnya. Oh, gerimesan. Orang mati syahid itu diampuni semua dosanya, kecuali dosa kuladami, intinya gitu. Dosa yang kaitannya dengan Allah itu Allah ampuni semua, tanpa terkecuali, hatta dosa zina, hatta dosa minum arak. Itu derajatnya orang mati syahid. Terus yang ketiga, alasan kenapa disebut syahid, anna malaikat ar-rahmah yasyadunahu wa yaqbiduna ruhahu. Karena malaikat rahmat bersaksi untuknya dan mencabut ruhnya. Malaikat rahmat itu banyak. An-nazi'ati gharqa, itu malaikat yang nyabut nyawanya orang kafir dengan kasar.
wan nasyitati nashta, malaikat yang mencabut, yang melepas ruhnya orang beriman secara halus. Fasabihati sabha, malaikat panitia pencabut nyawa, nyawanya orang kafir atau nyawanya orang Islam yang ngelangi dari langit ke bumi. Fasabiqati sabqa, malaikat panitia pencabut nyawa yang mereka berlomba-lomba mendatangi ruhnya orang kafir digiring ke neraka, mendatangi ruhnya orang mukmin digiring ke surga. Itu fasabiqati sabqa. Wal mudabbirati amra, beberapa malaikat yang mengatur urusan dunia, yaitu pimpinan malaikat yang 4: Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Jibril muwakkalun birriyah wal junud, yang ditugaskan ngatur angin, rahmat, dan bala tentara atau kurir-kurir pengantar rizki, atau tentara-tentara yang malaikat yang ikut perang membantu tentara Islam, ya, entah perang Badar atau orang Palestina, itu jelas dibantu tentara malaikat Jibril. Dan angin-angin yang sepoi-sepoi lembut, angin rahmat, malaikat Jibril yang ngatur. Mikail muwakkalun bil qatri wan nabat, yang ditugaskan ngatur tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi, dan ditugaskan ngatur urusan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atas permukaan bumi, itu Mikail. Wa Israil muwakkalun bi qabdil arwah, bagian nyabut nyawa, tapi diiringi malaikat-malaikat tadi itu, tidak sendirian Israel, ada kepanitiaannya. Sebagaimana disebutkan di Al-Quran tadi, wan nazi'ati warqa wan nasyitati nashta fasabihati sabha fasabiqati sabqa fal mudabbirati amra. Terakhir Israfil muwakkalun binafkhis sur, niup sangkakala 2 kali, tiupan pertama dan kedua. Seperti itu. Ya, ini ada contohnya syahid akhirat yang ditulis di kitab Muhnil Muhtad juz 1 halaman 475. Sampeyan perhatikan, di antara orang yang syahid akhirat yang hukumnya, hukum jenazahnya kayak bukan orang syahid, kal maktul zulman min ghairi qital, orang yang tewas terbunuh karena dizalimi tanpa disebabkan perang, dipateni wong ini. Beda dengan mati caruk. Kalau mati caruk itu sama-sama masuk neraka. Karena al-qatil maktul finnar, orang yang membunuh dan orang yang dibunuh itu sama-sama di neraka. Orang yang mati caruk itu. Karena apa? Kalau seandainya yang terbunuh itu yang menang, maka dia yang hidup dan yang satunya yang mati sama-sama punya keinginan untuk membunuh, sehingga al-qatil wal maktul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama neraka. Orang yang mati caruk itu. Kalau ini kan enggak, memang dia didolimi, dia memang dibunuh oleh begal atau dibunuh oleh tetangganya. Orang yang tewas terbunuh karena didolimi, yang disebabkan selain perang, itu mati syahid akhirat. Wal mabtun idza mata bil batn, orang yang mati karena sakit perut dan matinya karena sakit perutnya, senep kena emak atau kena apa, sampai enggak sakit perut enggak ya? Perutnya kok lu masuk angin. Iya, termasuk orang yang masuk angin atau orang yang mati karena sakit perut, itu mati syahid. Wal matun idza mata bitaun, orang yang matinya karena kena wabah taun. Wabah taun itu wabah yang merajalela seluruh kampung, yang kena corona gitu, termasuk taun. Terus wal gharik idza mata bil gharq, ini sudah dijelaskan tadi, orang yang tewas tenggelam di laut atau di sungai, kelenyut banyu banjiran. Wal gharik idza mata fil ghurbah, orang yang tewas di mancanegara, intinya tewas di tanah rantau, di perantauan. Pada saat perjalanan musafir jadi sang pengelana, dia mati di kampungnya orang lain. TKW. Nggak harus TKW, sampai pergi kemana tuh tewas di kampung orang, namanya gharib, orang yang tewas di tanah rantau.
Tidak mata fil ghurbah, ketika dia wafatnya di manca kampungnya, pada saat merantau, pada saat perjalanan. Terus wa talibul ilmi idza mata ala talabihi. Tadi sudah dijelaskan pencari ilmu ketika matinya untuk mencari ilmu. Au mata iskon, orang yang mati karena iskon, jatuh cinta. Jadi iskon ini di atasnya hubun. Orang itu kalau cintanya biasa, itu namanya hubun. Tapi kalau sudah luar biasa, sangat kuat kecintaannya, itu namanya iskun. Bahasa Arab kayak gitu. Orang benci itu budun. Tapi kalau bencinya sangat, itu nanti bahasa Arabnya ganti mukutun. Nanti mim kofta. Itu berarti di atas, sangat bencinya. Budun benci biasa, hubun cinta biasa. Tapi kalau sangat cinta itu bahasa Arabnya iskun, asyik, ain shin qaf, rindu, beronto bahasa Jawanya. Orang yang mati karena asyik, jatuh cinta. Aubital, atau orang yang mati karena melahirkan. Naam, iya memang. Al-mayyit iskon, orang yang mati karena jatuh cinta itu mati syahid akhirat. Tapi ada syaratnya, syartuhul ifa wal kitman. Syaratnya harus ifa, dia bisa menjaga dirinya dari kemaksiatan. Sampai jatuh cinta ke seseorang, ya. Terus orang yang sampai cintai tidak merasa sampai cintai, sampai rahasiakan cintanya, sampai jaga, tidak pernah cetan, tidak apa-apa lagi, video call, tidak pernah ketemuan, yang tidak pernah. Tapi sangat cinta kepada dia. Jadi ifa itu menjaga diri dari bermaksiat yang didorong oleh rasa cintanya. Terus yang kedua wal kitman, syaratnya harus merahasiakan rasa cintanya hatta kepada yang dicintai, apalagi kepada orang yang tidak dia cintai. Itu disimpan, kependam. Asing sangat cinta tapi dirahasiakan. Syaratnya orang yang mati jatuh cinta itu dikatakan mati syahid akhirat, syaratnya ada dua. Harus ifa, menjaga diri dari maksiat. Yang kedua kitman, merahasiakan cintanya. Dikhabarin, karena ada hadis riwayat Ibnu Abbas ini. Riwayat Ibnu Abbas yang ditulis, ada yang bilang marfu sampai ke Rasulullah, ada yang bilang mauquf, pemberhentian terakhirnya di sahabat Abdullah bin Abbas. Tapi meskipun mauquf, semisal kita katakan mauquf, pemberhentian hadisnya di sahabat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu sudah Kanjeng Nabi doakan. Nabi pernah doa, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil, untuk Abdullah bin Abbas. Apa yang ditulis beliau ini? Man asyqa, barang siapa yang jatuh cinta, sangat jatuh cinta, wa'afa, dan bisa menjaga dirinya, wa katama, merahasiakan cintanya, famata, lalu mati, mata syahidan, dikatakan mati syahid. Wa inkanal asoh waqfau ala bin Abbas, meskipun menurut qaul asoh hadis ini hadis mauquf. Mauquf berarti pemberhentian terakhirnya di sahabat Nabi, itu Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini masih sepupunya Rasulullah, karena Sayyid Abbas itu Pak Li Kanjeng Nabi, adik kandungnya Sayyid Abdullah, dan mulai kecil yatim yang ngerawat Kanjeng Nabi. Dan bibiknya Abdullah bin Abbas juga dinikahi Kanjeng Nabi, yaitu Siti Maimunah. Suatu saat Kanjeng Nabi mau nggilir Siti Maimunah. Di situ ada Abdullah bin Abbas di rumah Siti Maimunah. Mendengar Nabi mau datang ke rumah Siti Maimunah, lalu sama Abdullah bin Abbas disediakan air wudhunya, disediakan air qadil hajanya Kanjeng Nabi. Pada saat Nabi keluar dari toilet kamar mandi mau wudhu, sudah tersedia air wudhunya. Kanjeng Nabi tanya ke Siti Maimunah, siapa yang menyediakan air ini? Siti Maimunah jawab, wanaan saya. Siapa? Abdullah bin Abbas. Lalu Kanjeng Nabi donga, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Makamnya masih diabadikan di Madinah, makamnya Sayyidina Abdullah bin Abbas.
Nabi doa untuk Sayyidina Abdullah bin Abbas kayak gitu. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ngertikan Abdullah bin Abbas tentang agamamu dan alimkan dia tentang cara mentakwil, mentafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi kalau sudah hadis riwayatnya Abdullah bin Abbas, ini tidak usah diragukan. Abdullah bin Abbas itu orang yang langsung mendapatkan doa jadi orang alim dari lisan mulia Rasulullah SAW. Apa yang dapat kita simpulkan dari hadis itu? Jadi kalau kita pernah dibaiki sama orang, berarti kita punya jasa. Orang itu punya jasa baik kepada kita. Minimal kalau kita tidak bisa ngasih sesuatu kepada dia, kita balas kebaikan orang itu dengan balasan doa yang baik. Jadi sampean kalau ziarah ke makam Sayyidina Abdullah bin Abbas, sampean doanya niru doa Kanjeng Nabi. Ya Allah, Allahumma alimni, Allahumma faqihni fiddin wa alimni ta'wil. Kalau kita doakan anak, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Kalau kita lagi ziarah di makam Sayyidina Abdullah bin Abbas bareng-bareng jamaah, doanya pakai mutakalim ma'al ghair. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil bi barakati Sayyidina Abdullah bin Abbas. Itu loh. Nah, beliau yang jadi orang alim. Biar anak kita juga Allah alimkan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terus ngantuk kabeh. Udah tutup pengajian ini, tapi live-nya nggak usah ditutup karena kali ada yang nanya nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. Ya. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.